الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة صحيح يا إخوان هذا bab tidaklah diminta dengan wajah Allah, bertawassul dengan wajah Allah, kecuali surga. Di dalam bab ini berhubungan dengan bab yang sebelumnya yang menunjukkan azamatullah subhanahu wa ta'ala, keagungan Allah dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidaklah seorang yang meminta dengan menyebut nama Allah azza wa jal, melainkan kita berikan. Dan tidaklah seorang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan kita berikan perlindungan. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala Zatuhu azim wa asma'uhu hiya al-asma'ul husna. Al-asma'ul husna allati balagat ila ghayat fil husn, yang mencapai puncak kebaikan, kemuliaan dan keagungan. Demikian pula sifatnya merupakan sifat yang maha agung. Maka tidak sepantasnya seseorang tatkala menyebut salah satu dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, lalu bertawassul dengannya dalam meminta perkara-perkara yang sepele, perkara-perkara yang tidak sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun apabila seorang tidak menggunakan dalam permintaannya dengan salah satu dari sifat Allah, di antaranya wajhullah, maka hendaklah seorang meminta sesuatu yang mulia pula, yang akan memberikan padanya manfaat di dunia wal akhirah. Maka di sini beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang bab ini. Tidaklah seseorang itu meminta dengan bertawassul dengan wajah Allah kecuali surga. Dalam memahami
hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena bab ini konteksnya sama dengan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan ini disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala. Kata beliau, an Jabirin qala, dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yus'alu biwajhillahi illa al-jannatu. Tidaklah diminta dengan wajah Allah, dengan bertawassul dengan wajah Allah, kecuali syurga. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dalam memahami makna hadis ini, para ulama berselisih menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama menafsirkan bahwa yang dimaksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah diminta dengan wajah Allah kecuali syurga, yaitu jangan kalian meminta, atau tidaklah seorang makhluk meminta kepada makhluk yang lain dengan menyebut wajhullah, dengan menyebut wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika antum meminta kepada seseorang dari kalangan makhluk, tidak sepantasnya antum mengatakan, as'aluka ya akhi biwajhillah an tu'tiyani kada wa kada. Aku meminta kepadamu ya akhi, dengan wajah Allah, berikan aku ini dan itu. Jangan bertanya, jangan meminta dengan wajah Allah. Sebab tidaklah diminta dengan wajah Allah itu kecuali apabila seorang hendak meminta syurga. Dan syurga hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak seorang pun dari kalangan makhluk ini mampu memberikan pada kita syurga. Syurga milik Allah, dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Antum tidak akan bisa mengatakan pada seorang, ya akhi, saya minta kepadamu syurga. Tak mungkin. Ya. Al-jannah, syurga yang memiliki sifat-sifat yang demikian mulia, yang tidak bisa disifatkan dengan lisan, dan tidaklah tergores dalam hati apa-apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Makhluk tidak memiliki surga yang seperti ini. Adapun Allah telah mempersiapkan itu. Allah telah menyiapkan. A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Surga hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila seorang meminta kepada makhluk, jangan menggunakan wajah Allah, jangan menjadikan tawassul dengan wajah Allah. Karena makhluk tidak akan mampu memberikan padamu seperti surga. Tidak akan mampu. Apabila kita hendak meminta dengan wajah Allah,
minta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Makna yang pertama. Yang intinya apabila seorang meminta kepada makhluk, makhluk tidak akan mungkin memberikan sesuatu seperti surga. Apabila demikian berarti tidak diperbolehkan seorang meminta kepada makhluk dengan menyebut wajhullah secara mutlak. Tidak boleh. Makna yang kedua, yang dimaksud dengan hadis tidak boleh seorang itu meminta, tidaklah seorang itu meminta dengan wajah Allah kecuali surga, yaitu apabila engkau meminta kepada Allah, maka mintalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung, seperti surga, menyelamatkan diri dari neraka. Mintalah pahala yang mulia, karena wajhullah azim. Wajhullah adalah sesuatu yang mulia. Maka jangan meminta sesuatu kepada Allah dengan bertawassul dengan wajhullah, kecuali apa yang kamu minta itu adalah perkara yang mulia pula. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala surga. Jangan menggunakan atau bertawassul dengan wajhullah lalu meminta kepada Allah perkara-perkara yang rendah. Minta dunia, perkara-perkara dunia, penambahan rezeki dan seterusnya. Jangan. Maka ini ikhwan fillah azakumullah, dua makna yang ma'ruf yang dijelaskan oleh para ulama. Dan mungkin saja kedua-duanya, bahwa hadis ini memiliki dua makna tersebut. Makna tidak bolehnya seorang meminta kepada seorang pun dari kalangan makhluk dengan wajhullah, atau makna yang kedua, tatkala seorang meminta kepada Allah dengan wajhullah, maka mintalah perkara-perkara yang mulia fil akhirah, soal anil jannah, berlindung diri dari neraka, yang akan memberikan manfaat dia di akhirat. Dan di dalam hadis ini kita pula mendapatkan faedah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-wajh. Allah memiliki sifat wajah. Dan antum telah mengetahui mazhab ahli sunnati wal jamaah dalam memahami sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Mereka sepakat untuk menyatakan amirruha kama ja'at bila kaifa. Biarkan begitu saja sebagaimana datangnya. Apabila disebutkan Allah memiliki wajah, kita tetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki wajah, tanpa kita takwil, tanpa dita'til, ditiadakan, tanpa dibagaimanakan, dikhayalkan, atau dimisalkan dengan suatu dari makhluk. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyerupai sesuatu pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka apabila seorang menetapkan nama Allah dan menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada yang menyerupai dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu apapun. Sehingga tatkala kita melewati dalil-dalil baik dalam Al-Quranul Karim maupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita melewati nas-nas yang membicarakan tentang sifat Allah. Allah memiliki tangan, Allah memiliki dua tangan, Allah memiliki wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan
wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka tetaplah wajah Rabbmu, wajah Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki wajah. Di dalam beberapa hadis-hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allahumma inni a'udzu biwajhik. Allahumma inni a'udzu biwajhillah. Aku berlindung dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai ahlus sunnah menetapkan itu dan meyakini semua nas-nas yang sahih yang datang dalam Al-Quran Al-Karim maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau berkata rahimahullah ta'ala, babun ma jaa fil law. Bab yang menjelaskan tentang al-law. Al-law. Di sini beliau menyebutkan kata law dengan menggunakan alif lam, menggunakan al. Padahal law itu adalah huruf. Law di antara maknanya adalah harful imtina', lil imtina'. Law huruf. Sedangkan huruf dalam ilmu nahwu, mada ya ikhwan? Tidak bisa dimasuki oleh al. Karena al termasuk tanda apa? Tanda isim. Bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Dengan huruf jar, dengan tanwin, dengan panggilan nakirah, dengan al, dengan panggilan an-nida dan dengan al, alif lam, ya, dan dengan isnad disandarkan kepadanya. Ini adalah tanda-tanda isim. Nah, lalu bagaimana law dimasuki oleh al? Boleh apabila dimaksudkan dengan law tersebut adalah lafaznya. Misalnya kita mengatakan al-law harfu jarrin. Al-law harfu jarrin. Ya. Al-law harfu jarrin. Kif al-law harfu jarrin? Nah. Al-law apa ya Rabbnya ikhwan? Mubtada. Ya, yang dimaksudkan adalah lafaz itu. Lafaz law dan lafaz adalah isim. Ai hadzal lafzu harfu jarrin. Seakan-akan antum mengatakan itu. Ya, atau lafzu law harfu jarrin. Itu adalah huruf jar. Sama seperti apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah, Inna Allah yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan. Beliau sebutkan hal-hal yang diridai. Lalu setelah itu wa yaskhatu lakum apa? Al-qil wal qal. Al-qil wal qal. Nah, dalam sebagian riwayat tanpa al-qil wa qal. Al-qil wal qal pakai alif lam. Padahal qil, qal bentuknya apa? Fi'il, ya kan?
qila mughayyir as-sighah, fi'il mughayyir as-sighah, qala fi'il madhi ma'lum. Tapi yang dimaksudkan adalah lafaz al-qil wal qal. Nah, kata beliau, babun ma jaa fil law. Apa-apa yang menjelaskan tentang law. Yang zahir di dalam judul bab ini, beliau tidak memberi hukum. Ya, beliau tidak memberi hukum. Yani beliau tidak mengatakan bab diharamkannya mengucapkan law. Dia tidak mengatakan itu. Ataukah beliau mengatakan bab dibencinya mengucapkan law? Tidak. Sebab memang pernyataan law, ya, ketika seorang mengucapkannya law, yang artinya sekiranya, kalau sekiranya demikian dan demikian, ini tidak sepenuhnya dihukumi secara mutlak haram atau tidak diperbolehkan. Namun di sana ada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pula yang boleh. Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala telah menjelaskan secara tafsil dalam kitab beliau, dalam syarah kitab Tauhid, di mana beliau mentafsil permasalahan al-law ini. Kata beliau bahwa law, kata law yang kita artikan sekiranya, kalau seandainya, ini digunakan ya dengan berbagai sisi, yang masing-masing dari sisi dan penggunaan tersebut memiliki hukum tersendiri. Memiliki hukum tersendiri. Sisi yang pertama, law digunakan untuk mengkritik syariat atau tidak setuju dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Benci disebabkan karena mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini hukumnya haram. Dan inilah yang pernah diucapkan oleh kaum munafikin. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat keluar menuju perang Uhud dalam rombongan yang besar. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian pada kaum muslimin yang ternyata dalam barisan tersebut sebagian dari kalangan kaum munafikin. Maka di tengah perjalanan keluarlah kurang lebih sepertiga pasukan. Mereka keluar kembali dan tidak mengikuti peperangan. Mereka kembali. Sementara yang lainnya melanjutkan perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadilah apa yang terjadi dalam perang Uhud. Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki bahwa kekalahan terjadi pada pihak kaum muslimin. Terbunuh sekian banyak dari kalangan kaum muslimin. Wa hum syuhada. Setelah mereka mendengar orang-orang munafikin, Abdullah bin Ubay bin Salul mendengarkan berita kekalahan kaum muslimin, apa kata mereka? Law ata'una ma qutilu. Kalaulah sekiranya mereka taat, mereka mengikuti kami, mereka tidak akan dibunuh. Mereka tidak akan terbunuh. Kenapa mereka ikut? Kenapa mereka tidak ikut kami? Tidak usah perang. Padahal itu merupakan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul law kuntum fi burujikum, qul law kuntum fi buyutikum. Mada ya ikhwan?
Al-ayah, "Qul law kuntum fi aina ma kuntum yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Ayat yang satunya. Dimanapun kalian berada, kalian akan mendapati kematian. Walaupun kalian berada dalam benteng-benteng yang kokoh. Ayat yang satu ya kawan. Qul law kuntum fi buyutikum la baraza alladhina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'in. Nah. Walaupun kalian di rumah-rumah kalian. Walaupun mereka berada di tempat-tempat tidur, kalau telah ditetapkan mereka itu kematian, mati. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan bagi mereka untuk meninggal dalam peperangan syuhada, dan Allah pilih mereka di antara hamba-hamba yang lain. Nah, wa minal mu'minina rijalun, ada ya ikhwan, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma badalu tabdila. Di antara kaum mukminin ada orang-orang yang jujur dengan apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun berkenaan tentang orang-orang yang berperang dalam perang Uhud. Di antaranya Anas bin Nadhr, pamannya Anas bin Malik, yang ikut dalam perang Uhud, yang akhirnya beliau meninggal jadi syahid. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini berkenaan tentang mereka. Kemuliaan. Maka apabila seseorang membantah syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan menggunakan lau yang seperti ini, maka ini adalah perkara yang diharamkan, ucapan kaum munafikin. Bagi pula keadaannya seorang yang misalnya multazim, seorang yang komitmen dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh misal seorang wanita berhijab. Ya. Lalu kemudian qadarallahu ma syaa fa'al, mungkin dia terkena musibah di jalan. Ya. Kita ketahui terkadang sebahagian para wanita muslimat mutahajjibat tidak berhati-hati, iya kan, dalam mengendarai kendaraan bermotor, tidak memperhatikan apanya, kawan, ininya, rantainya, sehingga terkadang pakaiannya itu masuk ke dalam. Allahul musta'an. Apa kata sebagian mereka? Nah, itu masalahnya. Kalau mereka tidak pakai pakaian seperti itu, mereka tidak akan terkena itu. Mereka tidak akan celaka, mereka tidak akan terjatuh. Allahul musta'an. Tanqalan qaddarallahu ma syaa fa'al. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hamba-hambanya siapa yang dikehendakinya. Keadaan yang kedua, apabila seorang menggunakan lau untuk membantah takdir Allah Subhanahu wa taala, untuk membantah takdir Allah, ini pun perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaannya mirip dengan keadaan yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran, "Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzza law kanu indana ma matu wa ma qutilu." Wahai orang-orang beriman,
jangan kalian seperti orang-orang kafir. Mereka mengatakan pada saudara-saudara mereka, tatkala mereka berangkat, tatkala mereka keluar untuk berperang, maka mereka mengatakan sekiranya mereka tidak keluar, sekiranya mereka tidak berperang, mereka tidak akan mati. Dan mereka tidak akan terbunuh. Kenapa mereka pergi? Ya. Membantah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah, mereka telah keluar, mereka sabar. Terjadi apa yang terjadi. Sekiranya mereka tidak berangkat, tentunya mereka selamat. Sekiranya mereka demikian, tentunya mereka demikian. La naqul illa ma qaddara Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang mengucapkan law, ya, untuk mengingkari takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka ini hukumnya haram. Nah, i'tiraf ala ma qaddara Allah. Keadaan yang ketiga, law digunakan dalam penyesalan. Menyesal. Ya. Nah, ini juga adalah perkara yang diharamkan. Menyesal karena melakukan sesuatu. Ternyata dia mendapatkan musibah dengan melakukan itu, maka dia pun menyesal. Nah, padahal perbuatannya bukan perbuatan yang haram. Apa yang dia lakukan? Ya, semata-mata dia melakukan sesuatu yang bukan merupakan perkara yang haram. Nah, apalagi kalau yang dia lakukan itu adalah suatu kebaikan, lalu dia mendapatkan musibah di saat melakukan kebaikan itu, lalu dia mengucapkan lau kada dalam bentuk penyesalan, maka ini haram. Maka inilah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah alaihi wasallam, "Wa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kada wa kada." Fa inna law taftahu amal syaitan. Apabila engkau terkena musibah, setelah engkau berusaha untuk melakukan yang baik, ternyata di tengah perjalanan kamu tidak berhasil, ya, atau kamu mendapatkan musibah, maka jangan kamu mengatakan sekiranya aku melakukan ini, tentunya demikian. Sekiranya aku melakukan ini, tentunya demikian. Sudahlah, qaddarallah ma syaa fa'al. Kita sudah berusaha, kita sudah semaksimal mungkin, ternyata gagal, ya sudah. Nah, kenapa saya tidak begini? Kenapa saya tidak begitu? Nadam, menyesal. Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena sesungguhnya law itu akan membuka pintu syaitan, amalan syaitan. Nah, seseorang sudah berusaha semaksimal mungkin, dia berdagang misalnya. Dia menyangka bahwa dia akan beruntung, ternyata rugi. Wah, kenapa saya tidak? Nah, dia sudah berusaha, ya, mencari berita di mana dia harus berdagang yang akan mendatangkan keuntungan. Baik. Mungkin ada yang mengabari dia. Mungkin dia sudah mau cek lokasi. Kemungkinan saya akan untung kalau berdagang di Balikpapan misalnya. Berangkatlah dia sana. Qaddarallahu ma syaa fa'al, rugi. Mungkin dia tertipu, mungkin terkena suatu musibah. Lalu dia mengatakan, wah, kenapa saya tidak dibontang? Ya? Kalau sekiranya saya dibontang, mungkin saya akan beruntung. Mungkin saya akan mendapatkan keuntungan demikian dan demikian. Sudah. Nah, itu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Antum sudah berusaha. Nah, barakallahu fik. Yang keempat, menggunakan law dalam hal berhujjah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala
dalam kemaksiatan. Menggunakan law, ya, dengan berhujjah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan oleh Allah, tapi dalam perkara-perkara yang jelek. Maksiat. Seperti perkataan kaum musyrikin. Hujjah mereka terhadap para nabi dan rasul. Tatkala para nabi dan rasul mengajak mereka untuk kembali beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan syirik, tinggalkan patung, berhala sesembahan dari selain Allah. Apa kata mereka? Lau sya Allah ma asyrakna wala abauna. Kalau sekiranya Allah menghendaki, tentunya kami tidak akan melakukan kesyirikan ini. Jadi berhujjah dengan takdir Allah karena Allah telah menakdirkan mereka itu musyrikin. Nah, untuk terus berada di atas kemaksiatannya. Lau sya'ar rahman ma badnahum. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, kami tidak akan menyembah mereka. Tapi karena ini sudah takdir Allah, ya sudah. Ini sudah takdir Allah. Allah telah menetapkan kami untuk bersyirik. Ini sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, jadi berhujjah dengan apa yang telah menjadi ketetapan Allah untuk terus di atas kemaksiatannya. Dan ini tercela sekali. Haram hukumnya. Ya, menyerupai ucapan-ucapan kaum musyrikin. Demikian pula keadaan orang-orang yang ketika diajak untuk melakukan perbuatan kebaikan, diajak untuk sholat misalnya, apa kata dia? Allah sudah menakdirkan saya seperti ini. Allah telah menakdirkan saya untuk tidak sholat. Kalau Allah takdirkan nanti saya sholat, saya juga sholat nanti. Allahul musta'an. Kalau begitu kamu gak usah makan, duduk di tempatmu. Kalau Allah takdirkan kamu kenyang sendiri. Allah takdirkan kamu sehat, kamu sehat sendiri. Gak usah kemana-mana, tinggal di tempatmu, jangan berusaha. Yang anehnya orang-orang yang seperti ini dalam perkara dunia, membuka pintu dunia seluas-luasnya, berusaha dan berusaha. Seakan-akan mereka mengingkari takdir. Tapi dalam perkara akhirah, pasrahnya kepada takdir bukan main. Nah, dalam perkara dunia apa kata mereka? La tansa nasibaka minad dunya. Wala tansa ya akhi. Jangan kamu lupa bagianmu dari dunia. Berusaha. Tapi dalam perkara akhirah, ya memang kami begini. Ya Allah sudah takdirkan seperti ini kami. Apa boleh buat? Allahul musta'an. Sisi yang kelima, menggunakan law dalam hal berangan-angan. Dalam hal berangan-angan. Maka ini hukumnya tergantung angan-angannya. Tergantung angan yang baik apa yang buruk. Kalau keinginannya atau angan-angannya itu baik, maka insyaallah ta'ala itu baik. Ya, harapan. Namun kalau harapannya itu buruk, maka buruk pula. Nah, hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kisah 4 orang yang masing-masing ada yang berharap dan berangan-angan untuk berbuat kebaikan, ada yang berangan-angan untuk berbuat keburukan. Salah seorang mengatakan, "Lau anna li malan la amiltu bi amali fulan." Kalaulah sekiranya aku punya harta, aku akan beramal seperti amalannya fulan. Baik. Ya, bersedekah, berinfak dan seterusnya. Dimanfaatkan pada yang baik.
Ini angan-angan yang baik. Yang satunya mengatakan, "Lau anna li malan la amiltu bi amali fulan." Kalau sekiranya aku punya harta, aku akan mengamalkan seperti amalan fulan yang buruk. Dimanfaatkan dalam perkara kemaksiatan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang yang pertama yang berangan-angan baik, fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Maka dia dengan niatnya ya dan pahalanya sama. Wa qala fi tsani, dan Rasulullah SAW mengatakan pada yang kedua, fahuwa biniyatihi fa wizruhuma sawa. Maka dia dengan niatnya, maka dosanya sama. Maka sekedar berangan-angan ingin menjadi seorang yang baik, ingin menjadi seorang yang dermawan, boleh. Ya, ingin menjadi seorang yang muhaddits, yang memberikan manfaat kepada kaum muslimin, boleh. Nah, yang demikian ini diperbolehkan. Namun dalam perkara-perkara yang jelek, angan-angan yang jelek, maka jelek pula akibatnya. Tidak ada yang dia dapatkan kecuali kejelekan. Nah, kita ingat dahulu di majelis Syekh Muqbil Al-Wadi rahimahullah ta'ala. Beliau sempat menceritakan ya pada awal-awal ketika beliau mengajar di Damaj dan generasi awal dari murid-murid beliau, sana masih ada Mustafa Al-Adawi dan yang lainnya. Lalu kemudian sempat Syekh mengatakan, apakah ada di antara kalian yang berangan-angan seperti Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala? Maka Mustafa Al-Adawi berdiri. Ya, sama. Ana Syekh, saya berangan-angan untuk bisa seperti beliau. Nah, setelah itu beliau sampaikan lagi pada waktu itu, apakah ada di antara kalian yang berkeinginan, yang punya angan-angan untuk seperti Syekh Al-Albani hafizahullah ta'ala? Entah, saya kurang ingat, ada salah seorang ikhwan yang berdiri dan juga mengacungkan tangan. Walhasil yang seperti ini ikhwan, sekedar angan yang baik, hukumnya boleh. Wallahu a'lam bishawab. Yang keenam, menggunakan lau sekedar untuk mengkhabarkan. Sekedar untuk mengkhabarkan, kabar saja. Ya. Nah, tidak ada penyesalan, ya. Tidak ada maksud tertentu. Sekedar al-ikhbar, mujarradul ikhbar. Nah, ya. Misalnya dia mengatakan, kalau seandainya saya hadir di pelajaran fulan, mungkin saya akan mendapatkan faedah. Nah, mungkin saya akan mendapatkan faedah. Maka ini sekedar pengkhabaran. Nah, kalau sekiranya mungkinkan saya belajar di fulan, mungkin saya akan mendapatkan ilmu yang banyak. Sekedar mengkhabarkan tentang keinginannya. Tentang keinginannya, ini boleh. Apalagi kalau yang dia khabarkan adalah perkara yang baik. InsyaAllah ta'ala yakun khair. Nah, kecuali kalau dia misalnya punya keinginan untuk itu. Yani betul-betul ada raghbah syadidah. Ada keinginan yang kuat. Misalnya dia berangan-angan. Ya.
Atau dia mengatakan kalau sekiranya saya memiliki dana untuk berangkat menuntut ilmu di Yaman, ya, mudah-mudahan saya dapat mendapatkan manfaat yang lebih besar dan istifadah lebih banyak. Nah, kalau ini masuk ke yang sebelumnya, babut tamanni, harapan yang baik, tidak mengapa. Yang demikian. Tapi kalau hanya sekedar al-ikhbar, sekedar mengabarkan, maka hukumnya boleh. Dalam hal ini pula apa yang disebutkan oleh Ad-Darqutni rahimahullah taala tatkala beliau mengatakan laula al-Bukhari lama jaa Muslim wala rah. Kalau bukan karena al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala, maka Muslim tidak akan jadi seperti itu. Tidak akan menjadi seorang muhaddits karena ilmu yang didapatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah taala kebanyakannya dari al-Imam al-Bukhari. Terkhusus dalam masalah ilmu hadis, ilmu ilal, penyakit-penyakit hadis, kebanyakan beliau dapatkan dari al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala. Sehingga Darqutni mengatakan kalau bukan karena al-Imam al-Bukhari, Imam Muslim tidak akan jadi seperti itu. Ini hanya sekedar al-ikhbar, mengabarkan. Tidak mengapa yang demikian. Seperti yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhaji dengan para sahabat. Karena sudah terlanjur pada awalnya beliau menuntun membawa hadi, membawa hewan, ya, kurban, maka beliau tidak bisa lagi haji tamattu'. Beliau tidak bisa lagi haji tamattu'. Maka pada waktu itu beliau mengatakan lawis taqbaltu min amri mastadbartu lama suqtul hadiyah wala ahlaltu ma'akum. Ya, kalaulah sekiranya ya aku mengetahui apa yang akan diperbuat oleh para sahabat, bahwa para sahabat akan melakukan haji tamattu', saya tidak akan menggiring hewan ini. Dan saya akan berhaji tamattu' bersama kalian. Haji tamattu' bersama kalian. Ini sekedar ikhbar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga untuk mengabarkan bahwa haji tamattu' lebih afdal dari cara yang lain. Namun karena sudah terlanjur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggiring al-hadi, ya, menggiring hewan ketika berangkat untuk menunaikan ibadah haji, maka beliau tidak melakukan lagi haji tamattu'. Maka ini ikhwan fillah azakumullah tafsilat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Wa qaulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma kutilna hahuna. Mereka mengatakan kalaulah sekiranya ya kami memiliki sesuatu, memiliki kemampuan sesuatu, kata orang-orang munafikin, ya, maka tentunya kami tidak akan dibunuh di sini. Kami tidak akan dibunuh di sini. Ya, ini termasuk dalam bab mana ya, ikhwan? Kalau kami tidak ikut mereka, kami tidak mengikuti kaum muslimin, maka tentunya tidak akan terjadi yang demikian. Tentunya kami akan selamat. Termasuk dalam bab yang mana, ikhwan? Al-i'tirad ala takdir. Lau kana lana minal amri syai'. Ma qutilna hahuna. Mereka membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka keluar, ya, dan tidak menyetujui pendapat mereka. Ini perkataan orang-orang munafikin. Dan yang zahir ini termasuk dalam hal membantah syariat, al-i'tirad ala syara'. Mungkin juga termasuk dalam hal yang kedua, al-i'tirad ala qadar, membantah takdir dan ketetapan
dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu, dan firman-Nya, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Mereka orang-orang munafikin. Mereka mengatakan pada saudara-saudara mereka, yakni kaum muslimin, dikatakan sebagai saudara-saudara mereka karena orang-orang munafikin dianggap sebagai muslimin secara zahir. Muamalah bersama mereka, muamalah sebagai kaum muslimin. Walaupun dalam hati mereka terdapat kekufuran. Nah, sehingga dikatakan li ikhwanihim, li ikhwanihim minal muslimin. Dikatakan ikhwan karena munafikin menampakkan keislaman. Ya. Maka mereka mengatakan, lau ata'una ma qutilu. Kalaulah sekiranya mereka mengikuti kami, mereka tidak akan terbunuh. Mereka tidak akan terbunuh. Membantah syariat. Al-i'tirad ala syarat. Dan juga al-i'tirad ala al-qadar. Membantah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Di dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sahih, yakni dalam sahih Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah untuk mencari sesuatu yang mendatangkan manfaat bagimu. Cari sesuatu yang mendatangkan manfaat. Kalau ada dua perkara yang kedua-duanya manfaat, cari yang paling bermanfaat. Yang paling maslahat. Nah, kalau misalnya seseorang hendak beribadah, ya, dalam ibadah secara mutlak, misalnya salatul duha, lalu kemudian ada seorang yang butuh untuk diberikan pelajaran ilmu misalnya, ya, dia membutuhkan pada saat itu, dia ingin diajari misalnya, famadza nuqaddim, ayyuhuma anfa', at-ta'lim am as-shalah? Ta'lim. Karena ta'lim memberikan pelajaran, yata'adda ilal ghair an-nafa'. Manfaatnya dirasakan oleh yang lain. Dia sendiri mendapatkan pahala karena memberikan ilmu. Naam. Mengajarkan ilmu tersebut. Dan dia memberikan petunjuk pada yang lainnya. Sedangkan as-salah qasirah. Hanya dia sendiri yang mendapatkan pahalanya. Tidak memberikan pengaruh kepada yang lain. Maka dilihat. Kata Rasulullah SAW, semangatlah untuk mengambil apa yang mendatangkan manfaat bagimu. Nah, cari yang bermanfaat ya kawan. Dari amalan-amalan kita. Umur kita terlalu singkat. Dan tentunya seberapa lama pun seorang itu hidup, tidak akan mampu untuk meliputi seluruh dari ilmu ini. Karena ilmu ini sangat luas sekali. Kalaulah seorang menginfakkan umurnya semenjak dia lahir hingga dia meninggal, ya, dan pada saat awal dia lahir dia menuntut ilmu, karena mungkin kan sampai dia meninggal dengan detik-detik nafasnya, setiap saat dia menuntut ilmu, tidak akan habis ilmu itu. Tidak akan habis ilmu tersebut sementara umurnya telah habis. Oleh karena itu para a'immah tatkala mereka ditanya sampai kapan seorang menuntut ilmu, ilal mamat, sampai meninggal. Nah,
Maka tatkala kita mengetahui umur kita yang demikian singkat, manfaatkan waktu kita ya ikhwan. Ya, mencari hal-hal yang bermanfaat. Ibadah, ta'lim, talabul ilm. Ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah. Jangan lupa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mencari yang bermanfaat sambil meminta pertolongan pada Allah. Karena segala sesuatu tidak akan mungkin terjadi kecuali apabila Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita pertolongan. La haula wala quwata illa billah. Kita menuntut ilmu dengan pertolongan Allah. Ya. Kita berdakwah dengan mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita mengetahui bahwa tidaklah terjadi keberhasilan pada satu dakwah, pada usaha seseorang, kecuali dengan pertolongan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mendapatkan keberhasilan dalam dakwahnya bukan disebabkan karena banyaknya ilmunya. Bukan disebabkan karena kefasihan dia dalam berbicara. Bukan disebabkan karena keberanian dia. Bukan disebabkan karena banyak ilmu yang dia miliki. Bukan, sama sekali tidak. Akan tapi itu adalah merupakan pertolongan dari Allah, kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah taala, tatkala beliau ditanya, dan itu beliau sering jawab demikian, apa yang menyebabkannya Syekh keberhasilan dakwahmu? Di mana kita mengetahui bahwa Dammaj merupakan markaz yang paling besar di antara markaz-markaz Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana terlihat padanya keberhasilan dan memunculkan sekian banyak dari kalangan para ulama wa tullabul ilm yang memberi manfaat kepada kaum muslimin. Apa yang menyebabkan demikian, Syekh? Bolehkah engkau terangkan kepada kami ya, cara-caranya, trik-triknya? Kata penanya ini. Kata Syekh rahimahullah taala, "Hadza laisa bihaulina wala biquwwatina wala bisyaja'atina wala bikathrati ilmina wala bifasahatina. Walakinnahu amrun aradahu Allah Subhanahu wa ta'ala." Ini bukan karena kemampuan kami, bukan karena banyaknya ilmu kami, bukan karena kefasihan kami, bukan karena keberanian kami, dan seterusnya. Tapi ini adalah merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semata-mata kehendak dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjalankan dakwah ini. Kalian minggir dari dakwah atau tidak? Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menampakkan keberhasilan dakwah ini. Maka ikhwan fillah azakumullah, jangan kita lupakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memiliki kekuasaan. Wasta'in billah, maka tidaklah kita minta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Wala ta'jizan, dan jangan kamu lemah. Jangan kamu lemah, bermalas-malasan dalam melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Sebab terkadang ada seorang yang ingin melakukan sesuatu yang manfaat tapi malas. Ya. Kalau lemah beneran, ya biasa. Bukan hal yang tercela seorang itu kadang lemah. Ya. Shalli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa ala janbin. Salatlah dalam keadaan berdiri, kalau tidak mampu duduk, tidak mampu baring. Karena lemah, sakit. Satu hal yang terkadang menimpa manusia. Namun yang tercela melemah-lemahkan diri dalam bentuk bermalas-malasan untuk bangkit ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malas menuntut ilmu, malas memberikan faedah kepada ikhwan. Ya. Malas, serba malas. Malas berdakwah dan seterusnya. Jangan. La ta'jizan.
Jangan kamu lemah. Kuatkan diri, tekadkan niat dan amalan. Tatkala kita telah mengetahui sesuatu yang hak, kita berusaha untuk mengamalkan. Maka ini ikhwani fiddin azakumullah, melupakan perkara-perkara yang menimbulkan himmah pada diri kita. Mencari hal yang bermanfaat, meminta pertolongan kepada Allah, dan jangan bersikap lemah. Ini berusaha. Al-jid wal ijtihad. Dalam menuntut ilmu. Dalam mengamalkan hal-hal yang bermanfaat. Setelah kita mengamalkan 3 ini, lalu kata Rasulullah SAW, wa in asabaka syai', apabila menimpa kepadamu sesuatu, setelah berusaha, ya, setelah kita bersungguh-sungguh, berupaya, ternyata, ya, menimpa kepada kita sesuatu. Mungkin tidak berhasil. Mungkin, ya, ini ada sesuatu yang menghalang kita. Fala taqul, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan, lau anni fa'altu kada lakana kada wa kada. Kalaulah sekiranya aku demikian, melakukan ini dan itu, tentunya akan terjadi demikian dan demikian. Jangan. Karena kamu sudah berusaha. Kamu sudah minta pertolongan pada Allah. Kamu sudah bertekad, bersungguh-sungguh, berusaha semaksimal mungkin, ternyata belum berhasil. Maka jangan mengatakan lau. Ya, ini an-nadam yang tercela. Penyesalan yang tercela, tidak sepantasnya. Walakin kul, akan tetapi ucapkanlah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Telah ditakdirkan oleh Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah, itulah yang Allah tetapkan. Itulah yang terjadi. Fa inna law taftahu amal syaitan, karena sungguhnya law itu membuka amalan syaitan. Tayyib, ilahuna ya ikhwan. Sampai di sini yang kita jelaskan dari bab ini, dari kitab tauhid. Insyaallah taala nuwasil ma yatabaqqa fi waqtin akhar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.